Ini kita masuk ke Ansible. Jadi Ansible ini merupakan salah satu configuration management tools atau automation tool yang tersedia secara open source. Dengan Ansible ini, kita dapat melakukan provisioning atau semacam membuat atau menghapus, konfigurasi, maupun melakukan deployment aplikasi pada server. Ansible juga mempermudah pekerjaan untuk mengatur dan mengelola server dalam jumlah yang banyak pada satu waktu, dengan aplikasi maupun konfigurasi yang beragam di dalamnya. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari Ansible. Yang pertama yaitu closed platform ya. Ansible ini dapat digunakan pada sistem operasi Linux, Windows, Unix, dan lain-lain. Dan dapat juga digunakan untuk memanage server perangkat jaringan, baik itu di environment fisik, virtual, ataupun di cloud. Kemudian yang kedua ada infrastruktur as code. Jadi Ansible ini juga dapat digunakan sebagai provisioning infrastruktur seperti Terraform halnya. Ansible ini adalah sebuah produk dalam kode yang dapat diprogram, distandarisasikan, dan mudah untuk diduplikasi. Dengan EAC ini, tim pengembang dapat dengan mudah menambahkan maupun mengkonfigurasi mesin melalui beberapa baris kode. Kemudian yang ketiga ada agentless tools. Maksudnya adalah tidak seperti kebanyakan tools yang perlu diinstalkan service agent terlebih dahulu pada setiap node-nya. Ansible ini hanya perlu terinstall SSH service pada setiap VM-nya. Kemudian yang keempat, meminimalisir human error. Karena Ansible ini merupakan kode yang dieksekusi berulang kali, maka seharusnya konfigurasi di server atau perangkat akan selalu sama, karena tidak akan terdapat perubahan kode. Selain itu, kode pada Ansible dapat direview ataupun di-cross-check oleh beberapa pihak terlebih dahulu sebelum dijalankan. Kemudian yang terakhir, yaitu menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Tentu saja dengan adanya automation ini, seorang pengembang dapat melakukan pekerjaan lainnya. Hasilnya adalah pemanfaatan dari human resource akan semakin efisien. Nah, kemudian ada kekurangan dari Ansible. Yang pertama ada command line base. Jadi UI dari Ansible versi open source ataupun Linux masih dijalankan dalam bentuk perintah teks ataupun command line, yang mana tidak semua orang dapat dengan mudah mengoperasikan ataupun nyaman dengan interface ini. Kemudian yang kedua, dia bersifat sekuensial. Maksudnya adalah Ansible ini sama seperti bahasa pemrograman lainnya, yaitu bersifat sekuensial. Artinya, hanya dapat menjalankan baris kode ataupun tugas secara berurutan hingga tugasnya selesai. Kemudian yang terakhir, yaitu dukungan untuk platform OS Windows masih kurang memadai. Maka dari itu, masih harus mengandalkan mesin berbasis Linux untuk menjalankan Ansible servernya.